Ya, Tribuners, diketahui bahwasannya pada 4 Desember 2024 kemarin TPA Bakung di Bandar Lampung ini kebakaran dan hingga kini pihak Damkar serta BPBD dan juga beberapa pihak terkait masih terus berjibaku untuk memadamkan api. Nah, terkait dengan kebakaran yang terjadi di TPA Bakung ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Walhi Lampung yaitu Bang Irfan Trimursi. Halo, selamat siang Bang Irfan. Halo, selamat siang Mbak ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bang Irfan? Alhamdulillah sehat. Baik, Bang Irfan, ini kan ada kasus kebakaran di TPA Bakung yang terjadi dari kemarin dan bahkan hingga saat ini masih terus terjadi dan dari pihak Damkar masih terus melakukan pemadaman. Nah, kenapa sih Bang kebakaran di TPA Bakung ini bisa terjadi dan biasanya apa yang menjadi penyebabnya? Ya, kebakaran di TPA Bakung itu kan sebenarnya itu salah satu bentuk daripada lalainya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah. Karena memang sampah yang sudah tertumpuk selama bertahun-tahun mungkin membuat karakteristik sampahnya menjadi sampah kering yang kemudian lah ini yang harus diungkap lebih dalam gitu oleh Pemkot Bandar Lampung kalau memang mau serius di atau memang sampah ini dibakar secara tidak sengaja atau terbakar secara sengaja gitu. Kan dua asumsi ini yang muncul dari kita dan kejadian ini kan bukan kejadian yang baru pertama terjadi, melainkan kalau kita runut ke tahun yang lalu di bulan Oktober 2023 juga kebakaran sampah di TPA Bakung juga terjadi. Oke. Nah, memang ada beberapa penyebab ya Bang kenapa bisa terjadi kebakaran, baik itu kita sejauh ini sih belum tahu entah itu memang karena kesengajaan atau karena ketidaksengajaan. Nah, Bang Irfan, seperti yang tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Irfan bahwasannya kebakaran di TPA Bakung kan bukan pertama kali terjadi, bahkan di tahun 2023 bisa kita bilang cukup lama hingga seminggu kalau tidak salah atau 2 minggu ini kebakaran terjadi dan proses pemadaman pun dikatakan sulit gitu. Nah, sebenarnya apa sih Bang yang menjadi masalah utamanya di TPA Bakung ini? Kenapa kasus kebakaran ini kayak sudah 2 tahun ini terjadi seperti itu? Ya, ini kan sekarang menyambung dari pertanyaan pertama tadi ya. Keberadaan TPA Bakung ini kan kalau mau kita lihat secara pengelolaan dia hanya sebagai tempat pembuangan akhir. Tidak ada proses pengelolaan, tidak ada proses penjagaan ataupun proses monitoring yang ketat. Nah, kemudian pemerintah Kota Bandar Lampung tidak pernah mau berkilas balik pada kejadian-kejadian sebelumnya. Dimana kan kalau ngomong kebakaran ya seperti tersinggung bahwa di bulan Oktober 2023 hal yang sama juga terjadi. Gitu kan. Harusnya kan pemerintah Kota Bandar Lampung itu lebih mengantisipasi gitu. Harusnya sudah ada misal semacam protokol di dalam penanggulangan potensi kebakaran yang ada di TPA Bakung. Tapi kan hal itu tidak pernah kita lihat dan sudah 2 hari ini dibuktikan dengan kebakaran yang terjadi di TPA Bakung yang kalau kita ngomongin kebakaran ini ya sampai dengan jam 11 tadi kemudian kita ke lapangan kita gitu asap masih ada di TPA Bakung dan kebakaran masih terus berlanjut. Oke, baik. Jadi memang ini pentingnya fungsi pengolahan sampah seperti itu ya, mungkin supaya bisa lebih dioptimalkan ya Bang Irfan ya? Harusnya kan kalau sampahnya dikelola dengan baik, ada proses pengelolaan di TPA, baik sampah organik maupun anorganik, potensi kebakaran itu kan bisa diminimalisir begitu. Apalagi memang dalam proses pengelolaan TPA-nya kan kita bisa dalam ini menggunakan. Oke, baik. Bang Irfan, ini terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di TPA Bakung. Ini kan bisa dikatakan hampir 2 hari nih ya. Kalau untuk kasus di tahun ini, tepatnya bulan Desember ini. Apa dampak yang bisa terjadi akibat kebakaran TPA Bakung ini, terutama bagi masyarakat di lingkungan sekitar TPA Bakung ini sendiri? Ya tentunya kan dampak ini kita berbicara skala lebih lagi. Kita tidak bisa hanya mematok pada masyarakat yang bermain langsung dengan TPA Bakung karena ini karakteristiknya asap sehingga potensi pencemaran potensi gangguan udara atau gangguan pernapasan itu akan semakin meluas. Gitu.
dampak-dampak yang dirasakan masyarakat kan tentunya ini ya ada potensi masyarakat terkena gangguan pernapasan ya daripada kebakaran yang terjadi di TPA. Kemudian kedua, aktivitas domestik masyarakat juga bisa terganggu, dan yang ketiga juga dengan terjadinya kebakaran ini kita nggak tahu volume kebakaran ini ada berapa ton atau berapa kubik sampah, sehingga salah satu potensi yang bisa dihitung bagaimana pelepasan emisi gas metan atau CH4 daripada kebakaran sampah yang terjadi di TPA. Oleh sebab itu menurut kita pemerintah Kota Bandar Lampung juga di dalam merespon hal ini bagaimana bisa memastikan jaminan kesehatan atau memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang terdampak. Bisa saja misal Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya kepada masyarakat yang berpotensi terdampak daripada kebakaran di TPA. Oke. Dari dampak-dampak yang disebutkan oleh Bang Irfan tadi, bahwasannya memang ternyata dari kebakaran ini akan memberikan dampak tersendiri, entah itu bagi kesehatan dari masyarakat di sekitar lingkungan TPA Bakung ataupun dari segi lingkungan sendiri. Nah, Bang Irfan, solusi apa sih Bang Irfan yang bisa Bang Irfan tawarkan ataupun sarankan kepada pemerintah terkait dengan kasus kebakaran ini supaya tidak menjadi kasus yang selalu terjadi dan akhirnya biasa terjadi gitu, karena kan memang ini ternyata dari segi ketika ada kebakaran terjadi pun otomatis dari berbagai pihak harus turun, bahkan ada yang begadangan karena harus berjibaku dengan api, butuh waktu lama juga. Nah, apa saran yang bisa Bang Irfan berikan selaku Direktur Walhi kepada pemerintah terkait? Ya, di dalam penyelesaian masalah sampah di Bandar Lampung ya, kejadian kebakaran kan tidak bisa kita lihat sebagai kejadian tunggal. Ini merupakan sebuah akibat daripada sistem pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yang hari ini tidak kunjung baik. Oleh sebab itu, di dalam tata kelola sampah di Kota Bandar Lampung ada beberapa catatan dan rekomendasi kita. Pertama itu, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan TPA baru, tempat pembuangan akhir baru, bisa TPA sendiri maupun TPA regional yang fasilitasi oleh pemerintah provinsi. Kemudian kedua, pemerintah harus menghentikan operasional TPA Bakung. Nah, dengan menghentikan operasional TPA Bakung ini juga serta merta juga berarti pemerintah harus menghilangkan tanggung jawab dia untuk mengelola TPA Bakung. Kemudian ketiga, ini terkait dengan wilayah hulunya ya, masalah sampah. Di TPA regional atau TPA yang baru tersebut, ya, pemerintah itu bisa melakukan proses pengolahan sampah dan mengganti sistem dari yang tadi open landfill jadi sanitary landfill. Kemudian di wilayah hulunya bagaimana penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah serta sarana dan prasarana dan infrastruktur sampah di Kota Bandar Lampung itu harus dipenuhi dan dijalankan dengan semaksimal mungkin. Seperti itu, Mbak. Perlu upaya dari pemerintah terkait, juga kerjasama dari berbagai pihak dan fokus untuk penanganan terkait dengan TPA Bakung. Dan juga tadi sudah disampaikan beberapa solusi juga dari Bang Irfan, bahwasannya memang pengelolaan sampah itu sangat penting supaya ini kan tidak menumpuk ya Bang ya di TPA Bakung. Kalau kita melihat ini kan sudah seperti gunung-gunung sampah gitu di TPA Bakung. Baik, jadi supaya kejadian kebakaran ini ketika memang terjadi kebakaran seperti ini tidak istilahnya semakin meluas dan akhirnya semakin banyak yang terbakar, entah itu untuk penyebabnya sendiri kita masih menunggu kabar terbaru dari pihak Damkarmat. Baik, mungkin itu saja Bang Irfan wawancara kita terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di TPA Bakung. Terima kasih banyak Bang Irfan atas waktunya, sudah menyempatkan di tengah kesibukannya untuk berbagi informasi bersama kami. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Ya, Tribuners, kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Walhi Lampung yaitu Bang Irfan Trimusri terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di TPA Bakung. Mungkin itu saja Tribuners, dan saksikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video.